Ribuan warga berebut makanan di acara kenduri rakyat yang digelar di alun-alun kota Salatiga, Jawa Tengah. Kedatangan ribuan warga bahkan dari luar Salatiga ini untuk memeriahkan pesta kenduri rakyat yang digelar Pemkot Salatiga dalam rangka hari ulang tahun kota Salatiga ke-1723. Antrean panjang warga terlihat saat gerai makanan gratis UMKM mulai dibuka untuk umum. Tak sedikit warga yang saling berebut demi mendapatkan makanan yang mereka inginkan. Pesta rakyat ini digelar salah satunya untuk memupuk tali persaudaraan serta kebersamaan antar warga. Sejumlah warga mengaku sengaja datang dari pagi agar bisa menikmati aneka makanan yang disediakan secara gratis. Lama banget toh Mas. Ya. Saya pagi berangkat 8:30. Sampai sini nunggu lama. Iya, sama lihat-lihat itu dulu. Ini dapat apa aja ini Bu? Tidak tahu ini Mas, ini punya orang titik. Iya. Seneng nggak Bu dapat ini Bu? Hah? Seneng dapat. Ya kalau dapat senang Mas. Nah, tidak dapat kan berarti ya gitu. Kalau berapa itu? Sampai Jam 10:30. berapa lama nunggu tadi Bu? Dari 10:30. 10:30. 1,5 jam ya Bu ya? Sabarnya itu dapat itu Bu ya? Oh, ya. Kenduri rakyat bukan sekedar menyantap makanan gratis. Kegiatan yang mempromosikan kuliner lokal dan nasional ini telah menjadi tradisi tahunan yang digelar bersamaan dengan rapat paripurna DPRD Kota Salatiga. Kenduri Agung yang disebut dengan kenduri rakyat, kita menyediakan sekitar 7 ribuan nasi box untuk masyarakat secara gratis. Dan itu bagian dari ungkapan syukur untuk ulang tahun kota tercinta. Tadi kan sempat warga saking antusiasnya itu, apakah akan ada peningkatan lagi daripada Ya, kita rencananya tahun depan itu kita akan melibatkan masyarakat juga. Jadi entah restoran, hotel, bukan hanya yang tujuh, tapi mereka juga ikut berpartisipasi dalam kenduri rakyat ini. Sebenarnya tahun ini sudah ada, tapi kita telat. Ini akan menjadi agenda rutin tahunan biar menarik wisatawan juga Pak? Iya, jadi nanti ke depan mungkin dalam event hari jadi ini kita akan mulai perbesar. Bahkan hari ini ada lomba fotografi untuk paripurna istimewa ini dan kenduri rakyat ini. Yang datang itu dari Jakarta, Bandung, bahkan dari Bali ada. Dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, Tim iNews melaporkan. Dan Redikers, sekarang gue udah berada di Sungai Pelus, Kabupaten Banyumas. Lo bisa lihat sendiri pemandangan di sini, di Sungai Pelus. Dan gue mau ngapain? Pokoknya kita bakalan seru-seruan. Halo Mas, wih apa kabar? Baik. Baik. Ini lagi persiapan nih? Persiapan. Ya udah kalau gitu, pas banget ini gue udah nyampe. Langsung kita siap-siap aja. Seperti biasa Redikers, kita harus selalu mengutamakan keselamatan. Safety first. Udah Tredika, sekarang kita langsung aja buat stretching, terus kita langsung main, ya kan? Setelah perlengkapan dan pemanasan, kini saatnya gue memulai kegiatan di Sungai Pelus. Ya, kali ini gue akan sledding pertama yang memiliki nama Blue Ice. Airnya dingin gak ya? Sledding tanpa batas! Dingin! Tapi airnya sumpah jernih banget. Meski saat ini air sungai surut karena musim kemarau, tapi tetap asik sledding di sungai ini. Wow, sepertinya body rafting kali ini seru banget. Untuk pasti lebih seru, sekarang gue mau coba kepala gue duluan yang meluncur di slide yang panjang. Saya mau coba kebalik juga, boleh Mas? Balik juga. Balik.
Bird menurutnya lumayan. Ini ketinggiannya 3 meteran. Setelah di bawah set. Langsung dari sini langsung jebur. Untuk menyempurnakan permainan air, gue bersama rekan-rekan yang lain akan cliff jump. Ayo, sikat. Berapa adik? Tanpa batas. Woohoo! Kabupaten Banjarnegara punya wisata alam Banyuwong dan Pikas Resort yang menawarkan petualangan di sepanjang Sungai Serayu. Debit air yang sedang ditambah karakter sungai yang banyak jeram menantang akan menguji adrenalin para pengunjung. Selama menyusuri Sungai Serayu, wisatawan akan disuguhi sejuknya pemandangan alami khas pedesaan. Paket rafting dimulai dari harga Rp185.000 hingga Rp300.000 per orang, tergantung jarak yang ditempuh. Menantang. Awalnya takut nggak? Awalnya takut, tapi pas udah nyebur enggak. Oh gitu. Tadinya memang takut fobia juga sama air. Lumayan sih. Tadi yang paling menantang yang di bagian mana? Jeram. Iya, dari jeram. Tajam mas. Oh, jeram tajam. Pokoknya. Bagi wisatawan yang akan menginap, pengelola menawarkan penginapan berupa rumah joglo. Pengunjung akan dibawa dalam suasana alam yang sejuk, dingin, dan segar karena lokasi penginapan di tengah lahan persawahan. Nah, bagi Anda yang belum memiliki rencana libur akhir tahun, berpetualangan seru di Sungai Serayu Banjarnegara bisa menjadi pilihan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Dataran tinggi Dieng, Banjarnegara masih menjadi primadona destinasi wisata di wilayah Jawa Tengah. Selain pesona alamnya yang sangat indah, Dieng juga memiliki beberapa situs bersejarah peninggalan masa lalu. Salah satunya Kompleks Candi Arjuna yang selalu dipadati para pengunjung saat libur Natal dan Tahun Baru. Di Kompleks Candi ini, para pengunjung bisa melihat sekaligus belajar tentang sejarah candi-candi peninggalan umat Hindu. Selain situs sejarah Candi Arjuna, beberapa destinasi wisata seperti Kawah Sikidang, Kawah Canda di Muka, dan Sumber Jala Tunda ramai dikunjungi wisatawan. Kesannya sangat menyenangkan sih. Nah, ini baru pertama kali, maksudnya kita perjalanan ke sini dari Temanggung kurang lebih 1 jam 45 menit. Sejak masa libur Nataru, angka kunjungan wisata di kawasan Dieng mencapai 25.000 kunjungan atau meningkat 150%. Tak hanya wisatawan lokal wilayah Jawa Tengah, banyak pengunjung dari luar kota yang penasaran dengan Kompleks Candi Arjuna. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, Swarga Timboa di Kelurahan Ngadirojo, Boyolali, Jawa Tengah menawarkan pemandangan luar biasa dari lereng Gunung Merbabu. Indahnya golden sunrise atau matahari terbit berwarna keemasan akan menjadi pemandangan pertama ketika wisatawan bangun pagi dan membuka tenda. Pemandangan ini semakin sempurna dengan kabut tipis dan hamparan awan yang menyelimuti lembah di bawahnya. Selain itu, dari arah belakang nampak pemandangan Gunung Merbabu yang berdiri megah. Pengunjung tidak perlu bersusah payah mendirikan tenda. Tenda-tenda telah didirikan, lengkap dengan kasur, bantal, dan selimut atau sleeping bag di dalamnya. Saat malam tiba, pengunjung bisa menyantap barbeque di tengah udara dingin, ditemani suara alam yang menenangkan hati. Keren tempatnya. Kalau mungkin pernah tahu Kintamani, di Bali ada Kintamani. Nah, di Timboa kita dapat vibe yang hampir sama gitu loh. Juga kalau malam ini view-nya bagus banget karena kita bisa ngelihat lampu-lampu kota, kayak hamparan apa ya, lampu-lampu yang luar biasa gitu dari ketinggian. Entah itu mana aja tuh kelihatannya tuh keren banget. Di weekend pun kita juga masih dapat ketenangannya itu karena kita jumlah tenda akan kita batasi. Jadi kita lebih priority ke
kenyamanan, ketenangan itu akan lebih dapat di sini. Bagaimana? Menarik ya? Jangan lupa masukkan ke bucket list Anda untuk liburan nanti ya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cayanto, iNews melaporkan. Menikmati kopi sembari duduk santai di alam terbuka dengan pemandangan pedesaan bisa dinikmati di Kopi Sabin, Banjarnegara. Sesuai namanya Sabin, yang berarti sawah dalam bahasa Jawa, penikmat kopi akan disuguhkan pemandangan hijaunya hamparan sawah, aliran gemercik sungai, hingga anak-anak desa yang mandi di sungai nan jernih. Tetapi tidak sekedar menawarkan pesona keindahan pemandangannya saja. Di kedai ini, penggemar kopi bisa menikmati beragam sesuai selera. Mulai dari Arabica, Robusta dengan berbagai model penyajian dan kombinasi seperti cappuccino, americano, latte dan non-coffee termasuk coklat, fruit based, fresh milk, dan masih banyak lagi. Kedai kopi ini menyajikan pula kopi Nusantara terbaik. Pengelolaan kopi dilakukan langsung oleh pemiliknya, sehingga rasa dan kualitas serta keaslian rasa turunannya cukup tajam. Menyenangkan karena di sini suasananya juga sejuk, di dekat sawah persawahan kayak gitu. Jadi ya sambil menikmati suasana sore. Senja ya? Ya, senja. Kalau kopinya sendiri gimana? Untuk kopinya saya suka sih, soalnya untuk menurut saya pribadi itu juga masuk dan gimana ya, lebih keluar gitu rasanya. Kalau kita sih beverage utamanya sih kita ke konsennya lebih ke kopi. Jadi kalau misalkan kopi dan turunannya kita macam-macam sih. Nanti kita jual roasted bean juga, kita ada drip bag juga. Kalau paling tambahan kalau misalkan di sini ya nuansa dari kopi Sabinnya itu sendiri. Kalau kopi Sabin itu memang diambil dari secara tempat yang Sabin, kalau dari bahasa Jawa itu artinya sawah. Buka mulai pukul 9 pagi hingga 11 malam, penikmat kopi cukup merogoh kantong sebesar Rp15.000 hingga Rp25.000 saja. Bila kebetulan melintas jalur tengah arah Banjarnegara Semarang, penggemar kopi wajib mencoba kopi Sabin di tepian sawah ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris, anggota DPR RI daerah Medan, Jawa Tengah 1, mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Salatiga yang ke-1275, 24 Juli 2025. Dengan bergerak, berdaya, semoga Salatiga semakin jaya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, kebakaran terlihat serudal terluka. Restina diparkir, pembunuh Ayam karena non halal. Inti Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Isian memeriksa kejelasan rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime, eksekusi percikan api, isi bertindak tegas, unjuk rasa Deddy Mulyadi, undang-undang, gerebekan, kritikan Soekarno Di Jawa Barat lengkapinya. jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Kita menerobos gerbang Karena diduga retret Meter persegi berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews.
Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. Apakah lurus? Benarkah Nyelapak perkara? Emang terlalu. Kalian yang so jagoan membuat saya untuk mengeluarkan Bangga sebagai alumni UGM, Mas. Bukan pencitraan saya rasakan. Sehingga analisis paham nggak? Jawab pertanyaan saya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Background TNI mengupayakan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Silakan aja. Sekiranya nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Jadi Pak Prabowo batuk, menghina tamu udah tahu maknanya apa? Bapak anak itu apa? Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Udahlah. Saya Anisha Dasuk. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Malah petaka itu ibu ya dicekik. Jak noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih dulu. Saya Arlista Hadi, inilah iNews File. Only on iNews. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol. Sistem mundur saling dorong. Barak militer. Pemain detik-detik Ini proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Di dalam iNews sore. Kebakaran terlihat Serudal terluka. Restina Diparkir. pembunuh. Karena non halal. Inti. Hub Jakarta Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Isian memeriksa kejelasan. Rudal yang menaripsi Gunung Wotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari
di iNews Prime. Eksekusi percikan api, isi bertindak tegas, unjuk rasa Deddy Mulyadi, Undang-undang. gerebekan, Kritikan Soekarno. di Jawa Barat, lengkapinya, jenazah balistik Iran. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Kita menerobos gerbang. Karena diduga retret meter persegi berbudaya. Begitu ramai DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam, setiap hari. Hanya di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. Buat saya untuk menganalisa. Pertanyaan sebelumnya UGM, Mas. Rakyat bersuara. Drone TNI mengupayakan fundamental. Ini konyol. Ada keaneh. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Malapetaka itu ibu. Udah darah. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Files. Only on iNews. Soto dibakar. Eits, tenang. Bakar yang dimaksud ini adalah teknik penyajiannya saja kok. Di salah satu rumah makan di Banjarnegara, Jawa Tengah, pemilik kedai memilih mangkuk tanah liat sebagai wadah sajinya. Mangkuk inilah yang lantas dibakar sebagai teknik memanaskannya. Menu yang ditawarkan di warung ini cukup beragam, dari soto olahan daging ayam hingga daging sapi. Salah satu menu favoritnya adalah soto daging sapi. Teknik memanaskan soto melalui pembakaran yang sempurna diklaim mampu mengeluarkan aroma bumbu rempah yang digunakan dalam sajian soto. Soto biasanya kan dimasak seperti biasa, tapi ini dibakar jadi bumbunya itu lebih terasa, lebih panas dan mantap. Rasanya jadi lebih enak ya? Lebih enak, lebih bumbunya, rempah-rempahnya itu lebih terasa. Harganya juga lumayan sih. Terjangkau ya? Kita terjangkau. Kita mencoba sensasi baru itu namanya produk soto bakar yang mungkin beda daripada umumnya soto di tempat lain. Kita pengen beda dari yang lain, jadi kita proses pakai mangkuk dari tanah liat yang kita proses bakar dulu, baru terus disiram kuah. Ada berapa banyak, nanti tergantung pilihan menu, mau dari soto ayam biasa, soto ayam kampung, soto babat. Untuk urusan harga, pengunjung tak perlu khawatir karena di sini harga yang ditawarkan mulai dari Rp8.000 untuk menu daging ayam biasa hingga Rp25.000 untuk menu iga daging sapi porsi jumbo. Nah, bagi Anda yang tertarik mencicip uniknya sajian soto bakar, bisa mengunjungi rumah makan yang berada di jalur utama Banjarnegara, Wonosobo, tepatnya di Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Wih, pemandangannya menyegarkan mata ya. Destinasi wisata di kawasan Teh Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar ini menawarkan panorama lereng Gunung Lawu serta perkebunan teh. Tidak hanya itu, ada sejumlah wahana yang dapat dinikmati di kawasan wisata ini. Di antaranya jembatan goyang dengan panjang 50 meter. Untuk keamanan, jembatan ini dibatasi 6 orang pengunjung yang masuk dengan bertahap. Pengunjung juga bisa menikmati naik kereta gantung. Kedua wahana ini menawarkan sensasi tersendiri. Rasanya takut, cuman karena anak saya nggak takut, jadi saya memberanikan diri untuk nemenin mereka gitu. Indah banget. Tadi saya juga sempat ke sana, ke jembatan kaca tadi, sama yang ayunan. Seru sih. Pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp50.000 per orang untuk dapat menikmati wahana. Sedangkan untuk naik kereta gantung, pengunjung akan dikenakan tiket masuk terusan sebesar Rp30.000 per orang.
Destinasi wisata ini juga menyediakan wahana lain, yakni ayunan raksasa, sepeda terbang, gardu pandang, dan beberapa spot selfie dengan latar perbukitan dan hamparan kebun teh. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Jam-jam segini, pasti perut sudah mulai lapar, apalagi kalau tadi belum sarapan. Nah, mumpung ada soto, yuk kita santap. Tapi kali ini bukan soto ayam atau daging sapi, melainkan sobek alias soto bebek. Sesuai namanya, warung soto yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Wedhi, Klaten ini menawarkan soto khusus dengan daging bebek sebagai bahan utamanya. Dan warung ini bisa dikatakan legendaris ya, karena sudah berdiri sejak 1987 dan telah dikelola oleh generasi ketiga. Selain memiliki rasa yang khas, gurih dan sedikit manis, soto bebek di sini memiliki kuah bening sehingga lebih segar dan cocok untuk sarapan atau makan siang. Rahasianya dalam memproses daging bebeknya. Membutuhkan waktu 3 hari dengan bumbu rahasia khas dan bacem sehingga daging tidak alot dan tidak berbau amis. Untuk harga sendiri bervariasi, mulai dari Rp9.000 per porsi nasi soto bebek. Beda sama soto yang lain. Terus juga dagingnya juga empuk, buat anak itu cenderung pada suka makan. Khasnya itu tidak amis gitu, tidak amis dan tidak alot. Kemudian di sotonya kaldunya itu ada aroma rempah-rempah yang berbeda dengan yang lain. Selain menyediakan soto bebek, warung ini juga melayani menu daging bebek goreng dengan harga Rp32.000 dan ingkung bebek komplit Rp140.000. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pecinta kuliner bebek, sini kumpul. Tenang-tenang, kali ini kuliner bebeknya tetap menjaga kesehatan kok. Kok bisa? Bisa dong, karena kuliner bebek kali ini dimasaknya tanpa minyak goreng. Proses pembuatannya memang cukup unik dan membutuhkan teknik khusus nih. Semua bumbu rempah yang telah digiling dicampurkan ke dalam rebusan daging bebek hingga empuk dan matang. Setelah dipotong sesuai ukuran, bebek kemudian digoreng tanpa menggunakan minyak. Bebek yang telah masak tinggal disajikan dengan nasi hangat, sambal, dan lalapan. Empuknya daging bebek dan aroma rempah yang kuat membuat hidangan ini menjadi favorit banyak orang. Biasanya bebek itu kan identik dengan bau yang nggak enak gitu ya, berengus gitu ya. Ini karena dimasak dengan rempah dan bebeknya juga tetap enak. Jadi nggak amis juga, terutama dagingnya ya, dagingnya itu empuk. Nah, saya mencoba untuk berkreasi dengan membuat bebek yang empuk, rempahnya itu kerasa. Terus selain itu juga kita gorengnya ini nggak pakai minyak yang berlebihan. Selain rasanya yang enak dan teksturnya yang empuk, bebek goreng rempah tanpa minyak juga menawarkan berbagai manfaat kesehatan. Rempah-rempah seperti jahe dan kunyit dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Bawang merah dan bawang putih juga membantu meningkatkan sistem imun sekaligus melawan infeksi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan.